Hai Sobat Kesmas Biosters. Apa kabar nih? Sesuai perjanjian di video sebelumnya ya, part 2 ini bakal ngebahas tentang cara membaca grafik fase menstruasi. Bentar Mimin pakai laser pointer dulu biar merah-merahnya ini kalau buat nunjuk lebih enak ya. Nah, kelihatan kan teman-teman? Oke, jadi biasanya grafik ini kita temuin biasanya dari SMA di pelajaran biologi. Kalau di perguruan tinggi yang ambil jurusan kesehatan, biasanya akan melihat juga grafik-grafik seperti ini. Ini sebenarnya grafik yang lagi mau menceritakan berbagai keadaan yang terjadi selama siklus atau fase menstruasi pada wanita. Ini ada angka 1, 7, 14, 21, 28, artinya tanggal. Jadi kalau siklus normal dari menstruasi pertama ke menstruasi berikutnya, idealnya ya 28 hari, walaupun rentannya ada yang 21 sampai 35 hari. Cuma di sini kita akan melihat dulu siklus secara idealnya. Bawahnya kayak ada gambar otak, betul. Jadi di otak sini ada yang namanya kelenjar hipotalamus dan juga pituitary. Tugasnya mereka itu ngehasilin dua hormon, FSH, follicle stimulating hormone, sama LH, luteinizing hormone, ya kayak rumput-rumput di sini. Jadi menggambarkan keadaan banyaknya. Kalau misal di atas berarti puncak, kalau di bawah berarti sedang sedikit. Intinya gitu. FSH sama LH nantinya juga bakal mempengaruhi penghasilnya hormon ovarium. Ada estrogen, ada progesteron. Ini yang biru tua sama biru muda ya di sini. Terus bawahnya lagi itu lagi nggambarin keadaan penopang rahim kita atau wanita khususnya. Secara dua dimensi, kalau rahim itu atau uterus, tempatnya dedek bayi, ada di sini nih teman-teman nih. Dedek bayi tumbuh itu ada di bagian tengah, bawahnya yang kayak leher disebut cervix atau leher rahim. Nah, berarti kalau ada kata-kata kanker cervix, tempatnya di sini nih, di leher rahim ini. Sama ada ovarium, jumlahnya 2 ya. Ovarium itu, nah bulatan-bulatan ini fungsinya ngehasilin sel telur. Jadi cewek itu satu ovarium ngehasilkan satu sel telur setiap periode siklusnya. Ini ada 2. Oke? Ini keadaan ada saat masa-masa mens, proliferasi, sekretorik, sama menstruasi kembali. Ini dinding rahimnya. Kalau misalnya merah-merah keluar sini berarti kan lagi menstruasi. Dinding rahimnya itu kan ngelupas barang pembuluh darah, keluar jadilah darah menstruasi. Bawahnya lagi apa sih ini? Kayak cendol-cendol gitu ya. Ini adalah sel telur atau ovum tadi yang dihasilkan oleh si ovarium. Bawahnya ini ada endometrium atau dinding rahim. Jadi yang namanya dinding rahim yang ada di sini ini nih, dindingnya memiliki banyak sekali pembuluh darah. Oleh karena itu kalau misalnya menstruasi, kenapa keluarnya darah? Karena dinding rahim inilah yang ngelupas atau ngelotok gitu. Keluar jadinya darah menstruasi. Kalau dinding rahimnya di atas berarti tebal. Kalau di bawah kondisinya sedang tipis karena habis ngelotok tadi ya. Iya. Oke. Kita bahas aja per fase langsung. Ada fase praovulasi. Sebelum ovulasi disebut folikular. Jadi antara tanggal 1 sampai 7 biasanya kan kalau menstruasi rata-rata 7 hari. Macam-macam juga sih. Ada yang 3 sampai 7, ada yang 8 juga. Tapi di sini misal 1 sampai 7 menggambarkan sedang keadaan menstruasi. Apa yang terjadi teman-teman? Di masa ini si kelenjar pituitary bakal ngehasilin FSH nih, lihat ya yang warna merah mulai dihasilkan. Khususnya buat ngapain? Buat matengin si sel telur ini. Jadi yang tadinya baru dibentuk sel telur biar tambah matang gede-gede, dihasilkanlah FSH. Akibat FSH yang dihasilkan itu banyak, nah dia memicu pengeluaran hormon estrogen. Jadi di masa folikular ini FSH memicu pengeluaran estrogen. Oleh karena itu juga
pituitari ini distimulus untuk menghasilkan banyaknya LH nih yang warna hitam nih. Jadi pertama-tama itu gara-gara FSH dihasilkan, terus estrogennya jadi banyak, memicu pengeluaran estrogen. Karena estrogen yang banyak itulah dipicu lagi, akhirnya LH-nya meningkat drastis nih di puncak. Sampai sini bisa dimengerti ya? Kita lanjut. Nah, jadi setelah menstruasi terjadi, kadar LH yang sangat tinggi ini disebutlah masa ovulasi. Saat sel telurnya ini mateng, dinding rahimnya juga udah mulai nebal, ini ya. Tadinya kan kalau menstruasi, dinding rahimnya ngelotok tuh, ikut keluar bareng, jadi pembuluh darah. Jadi darahnya darah menstruasi. Nah, mulai nebal-nebal lagi. Di masa ovulasi inilah dikenal sama masa subur. Kenapa disebut subur? Karena sel telurnya cewek itu mateng, akhirnya dilepaskan setelah dia tumbuh menjadi gede gitu ya. Sudah matang, dilepaskan buat persiapan reproduksi. Misalnya dia di tuba falopis ini ketemu sperma, berhubungan seksual, ketemu, dituncep gitu ya, jadilah hamil. Tapi kalau misalnya enggak, bakal jalan lagi ke sini, nempel di dinding rahim. Nah, di rahim nempel nungguin sperma tuh, kalau enggak ada, menebalah dinding rahimnya karena ketempelan sel telur, jadi menstruasi kembali. Ini namanya masa ovulasi ya, dimana kadar LH-nya itu sangat tinggi. Jadi pas ovulasi yang paling tinggi itu kadar LH, hormon LH. LH ini yang tinggi juga bisa diukur. Namanya ada ovulation test. Jadi deteksinya bisa lewat darah, bisa lewat urin. Urin itu air kencing atau air pipis. Ini folikelnya kondisinya pecah karena dia nanti melepaskan sel telur menjadi korpus luteum ini. Setelah korpus luteumnya terbentuk, akan diproduksi apa? Progesteron. Jadi hormon yang tadinya berperan di awal-awal itu FSH, estrogen, LH. Nah, setelah ovulasi yang berperan bukan lagi itu, tapi progesteron yang tinggi. Bisa dilihat di sini progesteronnya yang tinggi kalau di akhir-akhir ya. Ini teman-teman, contoh alat ovulation test. Sekilas sih kayak mirip sama tes pack kehamilan, tapi bukan loh ini. Mirip tapi ya. Tapi ini tulisannya LH. Nah, dia tugasnya untuk mengecek sebenarnya saat-saat ini tuh kita lagi masa subur nggak sih? Nah, bisa dites nih pakai ini. Caranya, urin itu di urin wanita tentunya dites dengan alat ini. Nanti kalau menunjukkan hasilnya dikontrol sama tes tuh strip 2, 1, 2, berarti dia positif lagi masa subur. Misal pada saat tanggal 14 itu ya, bagian siklusnya 28 hari, ngetes muncul hasil kayak gini, berarti oh ini lagi masa subur nih gitu. Tapi kalau misal keluar hasilnya satunya tebal, satunya tipis, remeng-remeng, ataupun cuma satu strip doang, hasilnya berarti negatif. Ada lagi yang bahkan sama sekali nggak keluar, itu invalid. Bisa jadi alatnya lagi rusak, ataupun air kencingnya pas diperiksa tumpah, malah kemasukannya air yang diperiksa air bukan air kencing gitu. Nah, kembali lagi ke gambar awal. Fase terakhir, luteal atau pasca ovulasi. Setelah ovulasi apa yang terjadi? Jadi, nah, tadi kan yang berperan di akhir progesteron. Akibat progesteronnya tinggi ini akan nunjukin masa-masa tidak suburnya wanita. Jadi kan kalau masa subur biasanya lendir wanita itu keputihannya banyak, bening ya, sama elastis, lengket gitu, basah. Karena progesteron inilah yang tinggi di masa-masa fase atau siklus di akhir, hilangnya lendir. Masa lendirnya misal ada pun cuma sedikit banget dan itu kayak kering, nggak elastis. Itu karena hormon progesteron yang berperan. Terus kalau misalnya tidak dibuahi tadi, menjadikan menstruasi lagi. Kembali ke menstruasi ke awal lagi, itu bagian siklusnya 28 hari. Nah teman-teman, sampai di sini dulu aja ya penjelasan tentang grafik siklus menstruasinya. Makasih loh udah ngikutin video ini, kita belajar bareng-bareng.
Kalau ada yang kurang pas, boleh banget di komentar ditulis, Min, yang aku pelajarin kayaknya kayak gini loh, beda sama di video. Nggak apa-apa, nanti kalau ada revisi, Mimin pin komentarnya, terus akan dikomentari juga. Oke, untuk video selanjutnya kita bakal bahas apa? Oke, animasi masa subur ataupun ovulasi. Ditunggu ya, animasi masa subur atau ovulasi di video selanjutnya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye!